Saudara, salam damai. Pada kesempatan ini, semoga Anda semua dalam keadaan yang sangat sehat. Topik yang akan saya sharingkan lanjutan dari topik sebelumnya, yaitu kehidupan kekal. Siklus manusia diawali dari kelahiran, bertumbuh menjadi besar, lalu dewasa, tua, dan akhirnya meninggal dunia. Sebuah pertanyaan yang menjadi refleksi semua agama adalah apa yang akan terjadi setelah manusia itu meninggalkan dunia ini. Gambaran kehidupan setelah manusia meninggal banyak sekali dideskripsikan, dipengaruhi oleh budaya setempat, saudara. Di dalam iman Kristiani kita percaya bahwa orang yang hidupnya berkenan kepada Allah akan menikmati kebahagiaan di surga, bahagia bersama dengan Allah. Kehidupan seperti itulah yang menjadi tujuan akhir dari orang beriman. Bahagia di surga bersama dengan Allah. Perjanjian baru memberikan gambaran kehidupan abadi di surga, kehidupan kekal itu dengan berbagai macam cara. Yesus menggambarkan kehidupan abadi itu adalah kerajaan surga, hidup di dalam kerajaan Allah. Dan Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Penggambaran Yesus mengenai kerajaan surga, kerajaan Allah itu dilakukan dengan melakukan berbagai macam mujizat. Contoh misalkan mujizat Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Artinya bahwa gambaran kerajaan surga, gambaran kerajaan Allah, gambaran kehidupan kekal itu kehidupan yang bebas dari rasa sakit, damai, sejahtera, tidak ada lagi penyakit. Di tempat lain Yesus juga membuat mujizat membangkitkan orang yang mati. Mau menggambarkan bahwa kehidupan kekal di situ tidak lagi ada kematian. Yesus membuat mujizat, membuat orang yang buta melihat. Mau menggambarkan bahwa kerajaan Allah itu tidak lagi ada kebutaan, terang benderang, semua bisa dinikmati. Yesus menggandakan roti lalu memberi makan kepada 5.000 orang. Di situ mau digambarkan bahwa di dalam kerajaan surga itu tidak ada lagi namanya kekurangan. Semua berkecukupan, semua mengalami kepuasan. Itulah gambaran kehidupan kekal. Itulah gambaran kerajaan. Sementara itu Paulus menggambarkan pada video saya sebelumnya mengenai kebangkitan badan, Paulus juga menggambarkan kehidupan kekal itu kehidupan yang seperti apa. Di dalam 1 Korintus bab 15 ayat 51 dikatakan bahwa hidup tidak dilenyapkan, tetapi hanyalah diubah, yaitu hidup dengan tubuh surgawi, hidup dengan tubuh rohani yang tidak lagi dapat binasa. Dan di dalam Injil Matius bab 22 ayat 23 sampai 33, Yesus menjelaskan bahwa hidup kekal, hidup dalam kerajaan surga itu hidup seperti malaikat. Hidup yang tidak berkekurangan, hidup yang sejahtera, hidup yang damai, hidup yang hanya melayani Allah, saudara. Bukan hanya itu, di dalam perjanjian baru, di dalam kitab Wahyu, itu digambarkan bagaimana kerajaan surga, kerajaan Allah atau kehidupan kekal itu seperti kota Yerusalem surgawi. Dan ini dapat kita lihat di dalam Wahyu 21
ayat 1 sampai bab 22 ayat 5. Di situ dengan sangat jelas secara manusiawi digambarkan bagaimana kerajaan surga, kota Yerusalem surgawi yang sangat indah, yang aman, terang benderang seluruh kotanya, tidak lagi ada kegelapan. Di situ semua penghuninya dijamin dengan kehidupan yang sejahtera. Tidak ada lagi, saudara, yang namanya kesedihan, kepahitan, tidak lagi ada namanya kematian. Sedangkan kalau kita melihat Katekismus Gereja Katolik nomor 1024, 1025, dan 1027, di situ kita akan melihat gambaran mengenai kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu kehidupan yang bahagia dan penggambarannya melampaui semua yang bisa dipikirkan oleh manusia. Mau menunjukkan kebahagiaan yang sangat sempurna. Katekismus Gereja Katolik nomor 1025 mengatakan kehidupan kekal itu adalah kehidupan bersama dengan Kristus. Dan Katekismus Gereja Katolik 1024 menegaskan hidup di dalam persekutuan kasih yang sempurna dengan Allah. Itulah, saudara, yang bisa saya sharingkan. Semoga memotivasi kita untuk terus hidup dekat dengan Allah. Berkah dalam